Selamat datang. Di sini kita akan coba bedah gimana caranya mengubah kebisingan di kepala kita menjadi fokus yang benar-benar bisa dijalankan. Ini bukan soal berhenti berpikir loh, tapi soal berpikir dengan lebih cerdas. Yuk kita mulai dengan memahami dulu kenapa sih pikiran kita sering banget kejebak. Pernah nggak sih ngerasa terjebak dalam lingkaran pikiran yang nggak ada ujungnya? Menganalisis setiap kemungkinan sampai akhirnya malah nggak ngapa-ngapain? Kalau ya, Anda nggak sendirian kok. Ini perasaan yang umum banget di dunia kita yang serba cepat ini. Nah, ini dia kuncinya. Pergeseran pemahaman yang fundamental. Kekuatan mental Anda itu sebenarnya aset, bukan kutukan. Masalahnya baru muncul waktu kita menyalurkan energi yang luar biasa itu ke hal-hal yang salah, ke variabel yang sama sekali di luar jangkauan kita. Oke, jadi sebelum kita nemuin solusinya, kita harus benar-benar paham dulu kenapa sih kita bisa sampai buntu begini. Mari kita selami akar dari pemikiran yang berlebihan ini. Konsep jebakan kecerdasan ini menarik banget. Ini tuh bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya. Orang-orang yang cerdas dan analitis sering jadi korbannya, karena mereka mencoba memecahkan masalah yang emang nggak bisa dipecahkan, kayak cuaca atau ekonomi global, dengan kekuatan mental mereka. Untungnya, ada sebuah model mental yang udah terbukti, semacam peta yang bisa nuntun kita keluar dari kekacauan ini dan menuju ketenangan. Yuk kita lihat kerangkanya. Nah, ini dia kerangkanya. 3 lingkaran konsentris. Lingkaran paling luar itu adalah kekhawatiran, hal-hal yang sama sekali nggak bisa kita kontrol. Lingkaran tengah adalah pengaruh, hal-hal yang bisa kita pengaruhi tapi nggak bisa kita atur hasilnya. Dan di pusatnya adalah lingkaran kendali, ini domain absolut kita. Gampangnya gini, ini tuh kayak sistem filter buat setiap pikiran cemas yang muncul. Sebelum kita buang-buang energi untuk sebuah masalah, kita tanya dulu ke diri sendiri. Masalah ini ada di lingkaran yang mana ya? Mari kita mulai perjalanan kita dari luar ke dalam. Kita mulai dari zona di mana sebagian besar kecemasan kita berasal, lingkaran luar. Ini adalah zona bahaya mental. Mikirin hal-hal di sini tuh rasanya kayak produktif kan? Kita ngerasa terinformasi. Tapi kenyataannya kita cuma muras energi tanpa hasil apa-apa. Ini sumber utama dari kelelahan mental loh. Coba deh, lihat daftar ini. Ekonomi global. Apa yang orang lain pikirkan tentang kita? Macet tadi pagi. Seberapa banyak waktu yang kita habiskan buat ngeluh atau khawatir soal hal-hal ini? Semua energi itu padahal bisa dialihkan ke tempat yang jauh lebih baik. Dan kalimat ini benar-benar pas banget. Tujuannya bukan untuk jadi cuek, tapi untuk memilih di mana kita mau menginvestasikan fokus dan energi emosional kita. Anda sadar kebisingan itu ada, tapi Anda nggak memberinya panggung utama di pikiran Anda. Sekarang, mari kita geser satu langkah lebih dalam ke lingkaran tengah. Ini adalah area abu-abu, di mana tindakan kita itu penting, tapi bukan satu-satunya faktor penentu. Metafora ini sempurna. Angin itu lingkaran kekhawatiran. Anda nggak bisa mengendalikannya. Tapi bagaimana Anda mengatur layar kapal Anda? Nah, itulah pengaruh Anda. Ini soal memaksimalkan usaha Anda di dalam sebuah sistem yang nggak bisa Anda kontrol sepenuhnya. Jadi, poin kuncinya begini. Fokuslah pada input, bukan output. Anda bisa bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Itu adalah pengaruh Anda. Tapi apakah Anda dapat promosi atau enggak, itu adalah output yang bergantung pada keputusan orang lain. Anda bisa makan sehat dan olahraga, tapi Anda nggak bisa menjamin 100% akan sehat terus. Memahami perbedaan ini aja udah sangat melegakan. Dan sekarang, kita tiba di pusat kekuatan, sumber sejati dari ketenangan dan efektivitas Anda. Tempat ini adalah domain mutlak Anda. Nggak peduli sekacau apapun dunia di luar sana, nggak ada yang bisa menyentuh apa yang ada di dalam lingkaran ini tanpa izin dari Anda. Ini adalah sumber kekuatan yang nggak tergoyahkan. Jadi, apa aja sih yang ada di dalam benteng ini? Ya, kelima hal ini. Kemana Anda mengarahkan perhatian? Narasi yang Anda bangun di kepala Anda, bagaimana Anda merespons secara emosional, keputusan yang Anda ambil, dan langkah nyata yang Anda lakukan. Ini adalah hal-hal yang 100% milik Anda. Oke, sekarang kita udah punya petanya dan udah paham setiap zonanya. Mari kita lihat gimana cara menggunakannya untuk secara aktif mengubah cara kita berpikir dan bertindak setiap hari. Coba kita lihat kontrasnya. Waktu fokus Anda ada di lingkaran luar, Anda jadi reaktif dan cemas. Anda jadi korban keadaan. Tapi begitu Anda memindahkan fokus ke lingkaran dalam, Anda jadi proaktif. Anda menerima apa yang nggak bisa Anda ubah dan fokus pada satu-satunya hal yang bisa Anda ubah, diri Anda sendiri. Hasilnya,
ketenangan, dan kejelasan. Mari kita ambil contoh nyata. Ekonomi lagi nggak menentu. Daripada panik baca berita terus-terusan yang masuk lingkaran kekhawatiran, Anda bisa mulai menghemat, itu lingkaran pengaruh. Dan Anda bisa ambil kursus online untuk meningkatkan keahlian Anda. Nah, itu lingkaran kendali. Lihat kan perbedaannya? Dari pasif menjadi tindakan yang memberdayakan. Contoh lain, seseorang mengkritik Anda di media sosial. Anda nggak bisa mengontrol opini mereka, itu kekhawatiran. Tapi Anda bisa memilih untuk merespon secara profesional atau tidak sama sekali, itu pengaruh Anda. Dan yang terpenting, Anda bisa mengendalikan reaksi internal Anda dan memilih untuk nggak membiarkannya merusak hari Anda. Nah, itu kendali Anda. Jadi, ini dia rumus sederhananya. Setiap kali Anda merasa cemas, tanyakan, di mana masalah ini berada? Kalau di luar, abaikan secara strategis. Kalau di tengah, usahakan yang terbaik. Kalau di dalam, kuasai sepenuhnya. Jadikan ini filter mental otomatis Anda. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Dunia luar mungkin akan selalu bising dan tidak pasti. Tapi kekuatan untuk memilih fokus, pikiran, dan tindakan Anda, itu akan selalu menjadi milik Anda. Disitulah letak kedamaian dan kekuatan Anda yang sejati.